Halo guys, kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Guillermo del Toro Cabin of Curiosity Slot 36. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita bersetting saat perang Irak sedang terjadi. Saat itu, seorang pria tua sedang menonton berita tentang tentara sekutu yang menyerang Irak dan Kuwait. Dia sebatang kara dan hanya tinggal sendiri. Karena itu, dia melakukan semuanya sendiri, seperti menyiapkan makanannya. Tapi makanan yang dia siapkan bukanlah makanan biasa. Itu adalah daging ular yang udah dikuliti. Saat mau mengambil kepala ular yang terjatuh, kakek itu terkena serangan jantung dan meninggal. Cerita berpindah ke seorang pria bernama Nick, seorang mantan tentara yang merasa hidupnya selalu sial. Dari istrinya yang meninggalkannya, sampai kini dia terjerat hutang kepada seorang rentenir. Itu membuatnya menjadi pria nggak pedulian dan pemarah. Saat ini, dia sedang menuju ke tempat penyewaan gudang untuk mengikuti lelang yang diselenggarakan pihak pengelola gudang. Setelah para peserta lelang berkumpul, Eddie pengelola gudang menjelaskan kepada para peserta bahwa yang akan dilelang adalah gudang yang telah ditinggalkan pemiliknya. Ada yang karena bercerai, terlilit hutang atau meninggal. Isi gudang bisa aja harta karun, tapi nggak jarang itu cuma sampah. Dan gudang pertama yang akan dilelang adalah gudang 36. Gudang itu milik seorang pria tua selama puluhan tahun, dan kini dia telah meninggal, yang tidak lain adalah kakek di awal cerita. Eddie pun membongkar gembok gudang itu dan memperlihatkan isi gudang sekilas kepada para peserta lelang. Setelah itu, lelang pun dimulai. Akhirnya, gudang itu terjual kepada Nick dengan harga $400. Setelah itu, semua menuju ke gudang berikutnya yang akan dilelang kecuali Nick. Setelah lelang selesai, dia menemui Eddie untuk mengurus pemindahan kepemilikan gudang. Sekalian memberikan komisi Eddie dari penjualan terakhir. Rupanya, mereka bekerja sama, tapi entah dalam hal apa. Sepertinya Eddie memberitahu Nick gudang mana yang kemungkinan menyimpan barang-barang berharga. Setelah semuanya beres, Nick pun minta kunci gudang yang dia beli. Tapi Eddie minta Nick melihat dulu rekaman CCTV. Dia memberitahu Nick bahwa pria dalam video adalah pemilik gudang yang dia beli. Dia datang ke gudang setiap hari dan selalu membawa tas yang sama. Anehnya sebelum masuk ke dalam gudang, dia melompat-lompat dulu. Begitu juga saat dia keluar dari gudang dengan tasnya yang udah dalam keadaan kosong. Eddie sangat penasaran dengan apa yang dilakukan kakek itu, dan barang apa yang dia simpan di dalam gudang setiap hari selama puluhan tahun. Begitu juga Nick, dia meminta kunci gudang dan bersiap-siap memeriksa gudang itu. Saat itu, Nyonya Amelia, salah satu pemilik gudang, datang menemui Eddie untuk membayar uang sewa yang udah 2 bulan enggak dia bayar. Kedatangannya membuat Eddie sangat kaget, karena selama ini dia nggak ada kabar, teleponnya juga nggak aktif. Jadi Eddie menjual gudangnya. Nyonya Amelia pun mengingatkan Eddie bahwa dia pernah menelponnya, memberitahu bahwa dia pindah rumah. Eddie akhirnya ingat, tapi gimana lagi gudangnya udah dijual. Dia memberitahu Nyonya Amelia kalau gudangnya dibeli oleh Nick, dan menyarankannya untuk menemui Nick. Mungkin masih ada barangnya yang bisa dia minta kembali. Nyonya Amelia pun menemui Nick. Dia menjelaskan bahwa pengelola telah melakukan kesalahan. Mereka menjual gudang 87 miliknya kepada Nick. Dan ada barang-barang pribadinya di sana, seperti surat-surat dan foto-foto keluarganya. Tapi Nick gak peduli, dia telah membeli gudang itu. Dan secara hukum, semua yang ada di dalamnya adalah miliknya. Kecuali Amelia membayar $1.000. Karena Nyonya Amelia keberatan, Nick memberinya gembok bekas gudang 87 miliknya. Itu membuat Nyonya Amelia sangat kesal dan mengutuknya. Tapi Nick nggak peduli, dia nggak punya waktu untuk itu dan mulai memeriksa isi gudang. Nick merasa gudang itu seperti lebih kecil dari gudang lainnya dan protes ke Eddie tentang itu. Karena semakin kecil gudang, maka semakin sedikit isinya. Tapi Eddie nggak peduli, semua gudang di tempat itu semuanya besar.
Saat Nick mau balik lagi ke gudang, Eddie memberitahu kalau Nyonya Amelia masih menunggu di luar. Tapi Nick malah marah gara-gara Eddie dia jadi ribet. Eddie merasa heran dengan sikap Nick. Apa susahnya mengizinkan Nyonya Amelia memeriksa gudangnya sebentar. Tapi Nick nggak peduli, dia membeli gudang itu secara sah dan itu bukan urusannya. Lalu dia kembali ke gudang dan melanjutkan pekerjaannya. Dia memisahkan mana yang sampah dan mana yang bisa dijual. Lalu dia membawa beberapa barang dan berniat menemui pembeli. Okay, tomorrow. Tapi tiba-tiba anak buah rentenir menghajarnya. Dia memperingatkan Nick untuk membayar hutangnya paling telat besok. Shoot! Nick pun balik lagi untuk mengobati lukanya. Eddie yang melihatnya terluka pun menanyakan apa yang terjadi dan menyarankannya untuk istirahat dulu. Tapi Nick menolak karena ada beberapa barang antik dan emas yang harus dia jual. Mendengar itu, Eddie menyarankan Nick untuk menjual barang-barang itu ke toko Agatha di Douglas Drive, karena pemilik toko itu orang baik. Nick pun mengikuti saran Eddie. Dia menemui Nyonya Agatha pemilik toko dan menunjukkan barang-barang yang dia bawa. Meskipun lampu lilin memang emas, tapi Nyonya Agatha nggak akan membayarnya mahal. Selain nggak ada tanda resmi di logamnya, pengerjaannya juga nggak rapi. Tapi dia sangat tertarik dengan barang selanjutnya. Menurutnya, itu adalah meja pemanggil arwah. Dan itu lebih serius dari papan Ouija. Saat Nyonya Agatha memeriksa meja itu, dia nggak sengaja memencet tombol yang membuka tempat rahasia, di mana di situ tersimpan 3 buku kuno. Nick menduga itu buku penting dan pasti berharga. Tapi Nyonya Agatha nggak bisa memastikannya. Dia punya teman yang ahli di bidang itu, lalu dia memeriksa barang terakhir, dan dia juga menyukainya. She's a beauty. Entah itu benda apa, dan itu terbuat dari rambut manusia. Setelah itu, Nyonya Agatha menelpon temannya yang bernama Roland, dan memintanya untuk segera datang karena kliennya membawa barang yang dia sukai. Halo, my dear, wie geht's? Gak lama, Roland pun datang. Dia langsung memeriksa meja arwah dengan antusias. Menurutnya, meja itu dari Austria abad 19. Kayunya terbuat dari cedar putih dan cendana, dilapisi menggunakan darah manusia dengan cara unik, dan dibuat sebagai alat bantu untuk memanggil suatu entitas. Lalu dia memeriksa 3 buku kuno yang Nick temukan dan menanyakan buku keempat. Tapi Nick gak memilikinya, mungkin ada di gudang. Roland pun memberitahu Nick bahwa buku itu sangat langka. 3 buku itu aja harganya $10.000. Dan jika lengkap, itu bisa lebih dari $300.000. Dari semua buku itu, buku keempat yang paling langka dan legendaris, karena itu terbakar habis di akhir perjanjian setelah iblis memangsa korbannya. Karena Nick butuh uang malam itu juga, Roland pun membayar semua barang yang Nick bawa, kecuali benda yang terbuat dari rambut. Itu dibeli oleh Nyonya Agatha. Setelah itu, mereka pun berangkat menuju gudang mencari buku keempat. Dalam perjalanan, Roland mengaku kalau dia sebenarnya tahu siapa pemilik gudang yang Nick beli. Dia sangat kaya berkat bisnis baja di Eropa, lalu dia bermigrasi ke Amerika di akhir Perang Dunia Kedua, dan merakit senjata Wolfram untuk tank, tapi di pihak yang salah. Pria itu secara sadar melakukan kejahatan berat. Meskipun sangat kaya, tapi akhirnya semua kekayaannya ludes gara-gara judi, dan keluarganya sengsara. Dia aktif di kelompok okultisme di Berlin dan Wina. Dia pernah memanggil suatu entitas dan menawarinya wadah sebagai medium untuk dirasuki. Dan wadah yang dia tawarkan adalah adik perempuannya yang bernama Dottie Wolmar. Dottie menghilang dan gak pernah ditemukan. Meskipun orang-orang terus mencarinya, tapi sia-sia. Akhirnya mereka tiba di tujuan, dan Nick pun membawa Roland ke gudang 36. Roland segera menyiapkan lampu lilin, karena jika bukunya ketemu, cahaya dari lilin akan melindungi mereka dari kehadiran iblis. Tapi Nick gak percaya, dan mereka pun mulai mencari buku itu.
Ternyata dinding di ujung gudang berongga, yang artinya ada ruangan lain di baliknya. Itulah kenapa Nick merasa gudang itu tampak lebih kecil dari gudang lainnya. Nick pun membuka pintu ruang rahasia itu, sementara Roland menyiapkan lampu anti. Begitu pintu dibuka, bau busuk langsung tercium. Sebelum masuk, Roland berpesan, jika ada sesuatu yang bukan dari dunia ini muncul di ujung ruangan, jangan tatap matanya dan jangan bicara dengannya. Tapi Nick nggak peduli, dan mereka pun masuk memeriksa ruangan itu. Banyak patung-patung salib di situ, dan semakin dalam mereka masuk, bau busuk semakin menyengat. Akhirnya, mereka tiba di ujung ruangan. Mereka kaget dengan apa yang mereka lihat. Ada mayat wanita yang udah mengering terpasak di lantai, dan itu adalah Dorothy Walmart yang selama ini menghilang dan gak pernah ketemu. Roland bisa melihat ada iblis bersembunyi dan merasuk lewat wajahnya. Tapi Nick gak peduli, dia mengambil buku keempat, mengabaikan peringatan Roland agar jangan melewati garis. Akibatnya, iblis pun bangkit. Roland tertegun melihat iblis itu, dan akhirnya dia dimakan. Buku keempat pun terbakar, dan Nick pun langsung lari ketakutan. Dia berhasil mencapai pintu keluar, tapi sialnya pintu dikunci. Untunglah Nyonya Amelia datang. Nick pun minta dia membukakan pintu, tapi Nyonya Amelia hanya memandangnya dengan dingin. Dia nggak peduli meskipun Nick memohon agar dia membukakan pintu. No, please. I'll give you whatever you want. Anything you want, please. Please. Itulah balasan bagi orang yang gak peduli dengan orang lain dan gak pernah percaya dengan hal-hal gaib. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.